Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tematik pada kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 1. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sudah sediakan video dari kelas 2 sampai kelas 6. Dari tema 1 hingga akhir, ada matematika, PAI, dan juga olahraga. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik atau di playlist Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya kebersamaan budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makanannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu sama lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Di sini ada nilai toleransi, teman-teman. Jadi kita harus mengutamakan toleransi. Bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram berikut ini. Nah, untuk cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, sebenarnya Kak Wafik sudah bahas di video-video sebelumnya ya. Namun ketika kalian masih kurang paham, kalian bisa komen di komentar, nanti Kak Wafik akan bahas lagi, akan memberitahu bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu suatu yang menjadi pokok permasalahan ya, sedangkan gagasan pendukung adalah pendukung dari gagasan pokok, penjabaran. Pada paragraf 1, gagasan pokoknya berupa Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Lalu gagasan pendukungnya ada banyak, teman-teman. Kak, kok banyak banget sih? Nah, di sini memang kalian mendapat tugas yang agak banyak. Ketika kalian tidak dapat melihat dengan jelas tulisan ini, Kak Wafik rubah tampilannya. Jadi seperti ini ya. Paragraf 1. Gagasan pokoknya Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Gagasan pendukungnya seperti ini. Lalu pada paragraf 2, gagasan pokoknya berupa saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Lalu Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Gagasan pendukungnya di sini ada 4, teman-teman. Nah, ketika tulisan ini kurang jelas, Kak Wafik akan membesarkan. Nah, seperti ini.
Kak Wafik ganti tampilannya seperti ini ya. Lalu pada paragraf ketiga. Ini ada pada halaman 4 ya. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya tiba saat keenam sekawan melakukan percobaan. Nah, gagasan pendukungnya ada 5 nih teman-teman. Lalu, nah Kak Wafik rubah tampilannya seperti ini ketika kalian kesulitan membaca ya. Lalu ini ada pada halaman 4. Di manakah bunyi? Di sini ada percobaan teman-teman. Tujuannya mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan kalian bisa menggunakan apapun di sekeliling kalian. Alat musik apapun, misalnya angklung. Langkah kerjanya, nah seperti ini ya. Kalian tutup mata kalian duduk, lalu ada teman kalian yang membunyikan alat musik tersebut. Lalu kalian tebak di mana letak alat musik tersebut. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalian mendapat tugas untuk buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Misalnya nama percobaannya percobaan sumber bunyi, tujuannya mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Nah, untuk alatnya kalian bisa menggunakan alat tradisional di sekeliling kalian ya. Misalkan saja kalian menggunakan angklung juga bisa, gamelan juga bisa. Misalkan lagi suling, nah itu juga bisa ya. Misalnya saja sebuah suling. Lalu langkah kerjanya, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Lalu mintalah temanmu untuk meniup suling tersebut di sekitar tempatmu ya. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi atau sumber bunyi. Hasil percobaannya, ketika mata tertutup, kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu. Kenapa? Karena bunyi merambat melalui udara, kemudian ditangkap oleh telinga. Kesimpulannya, bunyi merambat melalui udara dari sumber bunyi ke telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga dan diubah menjadi pesan di telinga bagian dalam, lalu dikirim sinyal atau mengirim sinyal ke otak. Jadi kita dapat mendengarnya. Apa sih itu indera pendengaran? Indera pendengaran itu adalah telinga, teman-teman. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, air mengalir, musik, dan lain sebagainya. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Lalu, bagaimana telinga merasakan getaran? Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengaran? Misalkan saja pernah ya. Kapan? Dan bagaimana ceritanya? Nah, suatu ketika saya memiliki gangguan pendengaran di telinga sebelah kanan. Telinga sebelah kanan saya itu kurang mendengar suara. Jadi ketika suara masuk terdengar agak pelan dan lirih sekali. Lalu orang tuaku membawa ke dokter THT, misalkan saja seperti itu. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagai cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya.
Sehari sebelum hari Natal, yaitu tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari yang lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal, pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti Hari Raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kamu sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada hari besoknya atau pada pagi harinya. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita. Pak, boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita. Pintalah nih, Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja bolehlah nih. Ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua. Jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagai cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita. Juga belajar dari teman-teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Lalu ada beberapa pertanyaan pada halaman 84. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh sekawan tadi? Nah, sekawan tadi memiliki perbedaan namun tidak menghalangi mereka untuk berteman bekerja sama. Mereka malah saling toleransi, menjadi kawan baik, saling membantu, memahami, dan juga menghormati ya. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Nah, kita harus saling menghargai, menghormati, toleransi, tidak membeda-bedakan, dan selalu mendukung perbedaan yang dimiliki sebagai hal yang bisa mempererat pertemanan. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Nah, misalkan di sini saya bercerita, saya memiliki teman yang berbeda keyakinan. Jadi setiap hari Ahad atau hari Minggu pagi dia pergi ke gereja. Tapi waktu hari Minggu tersebut kita ada kerja kelompok. Jadi dia agak telat gitu ya datangnya karena pergi ke gereja terlebih dahulu. Misalkan saja ceritanya seperti itu. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita telah mempelajari keberagaman gagasan pokok, gagasan pendukung, dan indera pendengaran. Manfaatnya apa? Manfaatnya jadi kita dapat mengetahui dan
Selanjutnya kita dapat mempererat perbedaan, mempererat persaudaraan meskipun berbeda. Bagaimana cara kamu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memelihara kesehatan tubuh, menyayangi ciptaannya, selalu berdoa dan pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.